semuanya, balik lagi bareng aku, Dara Sofa Artania. Jadi, di video kali ini, aku mau kasih tips cara menjadi moderator yang baik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia videonya. Buat kalian yang baru pertama kali jadi moderator, tenang, nggak perlu panik, karena semua pasti bisa dipelajari. Pertama-tama yang perlu kalian ketahui, moderator ini adalah seorang penengah. Seperti yang kita ketahui, moderat atau penengah. Jadi moderator ini seorang penengah antara pembicara atau narasumber dengan audiens. Biasanya moderator ini ada di acara-acara seperti workshop, seminar, pokoknya acara-acara yang ada narasumber dan ada audiens. Cara kerjanya mirip-mirip sama MC, tapi kalau MC adalah pembawa acara dari awal acara hingga akhir acara. Tapi kalau moderator hanya membawakan pada saat diskusi. Pada saat diskusi antara narasumber dengan audiens. Itu adalah moderator. Tips pertama yang akan kita bahas adalah opening. Jadi, opening yang dilakukan oleh seorang moderator tidak jauh berbeda dengan opening yang dilakukan oleh MC. Kita harus menyampaikan salam, sapa, dan apresiasi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Saya berharap semoga kesehatan dan kekuatan selalu menyertai kita. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung pada Wakil Dekan 3 Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, Bapak Novianto Edi Suharno, SST Par MSI, yang kami hormati para dosen dan staf D3 Kepariwisataan Universitas Airlangga, yang kami banggakan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Vokasi, dan seluruh peserta yang telah menyempatkan untuk mengikuti seminar yang diadakan secara virtual pada pagi hari ini. Langkah selanjutnya, jangan lupa perkenalkan diri kalian. Dengan penuh rasa syukur dan rasa bangga, saya, Dara Sofa Artania, mahasiswa D3 Kepariwisataan Universitas Airlangga Angkatan 2018, selaku moderator, akan memandu jalannya diskusi dari awal hingga akhir. Setelah memperkenalkan diri, yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah sampaikan secara garis besar mengenai latar belakang dipilihnya tema dari seminar yang kalian pandu pada saat itu. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya mengenai tema dari seminar kita pada pagi hari ini, yaitu bisakah kearifan lokal bersanding dengan pariwisata? Ya, latar belakang terpilihnya tema tersebut lantaran adanya salah satu objek wisata yang terpaksa ditutup dikarenakan dirasa tidak sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerah tersebut. Jadi pada kesempatan pagi hari ini narasumber kita akan menyampaikan tentang bagaimana kearifan lokal yang ada di daerah tersebut, bagaimanakah kondisi dari pariwisata di daerah tersebut, serta adakah ketidaksinambungan antara kearifan lokal dan pariwisata yang ada di daerah tersebut. Kita akan temukan jawabannya dari narasumber kita pada pagi hari ini. Ya, tema seminar sudah kita jelaskan. Sekarang saatnya kita untuk memanggil narasumber. Baiklah, telah ada 2 narasumber yang siap untuk mengupas tuntas tema kita pada pagi hari ini. Yang pertama, beliau adalah seorang pemangku adat dari Desa Larangan Badung, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Berikan sambutan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Suharno. Ya, untuk narasumber kita yang kedua, beliau adalah seorang pengamat pariwisata sekaligus dosen dari D3 Kepariwisataan Universitas Airlangga. Berikan pula sambutan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Sri Endah Nurhidayati,
Esos MSI. Baiklah, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menjelaskan tentang aturan main atau alur berjalannya diskusi yang kita pandu. Sebelum kita memulai diskusi kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu alur dari diskusi yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Yang pertama, saya akan mempersilahkan narasumber satu untuk memberikan pemaparan mengenai materi dengan waktu 15 menit. Setelah itu, dilanjutkan oleh narasumber kedua yang akan melakukan pemaparan dengan waktu yang sama, yakni 15 menit. Setelah kedua narasumber telah menyampaikan pemaparan, saatnya sesi tanya jawab antara moderator dengan narasumber. Setelah sesi tersebut selesai, akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara narasumber dengan audiens. Sekarang saatnya kita masuk pada tips kedua, yaitu pada saat memandu diskusi. Hal pertama dan yang paling penting dilakukan oleh seorang moderator adalah menyimak pemaparan dari narasumber. Mengapa kita harus menyimak pemaparan dari narasumber? Karena sebagai seorang moderator kita harus benar-benar menguasai, memahami materi yang disampaikan oleh narasumber. Terlebih jika dari awal kita benar-benar belum menguasai materi yang disampaikan oleh narasumber, sebaiknya kita harus benar-benar menyimak tanpa sedikit pun melepaskan konsentrasi kita dari pemaparan sang narasumber. Jika sedikit pun kita lalai atau meninggalkan beberapa materi dari seorang narasumber, tentu apa yang disampaikan oleh narasumber tidak akan masuk, tidak akan sampai, dan kita tidak akan mengerti inti dari yang dibicarakan oleh seorang narasumber tersebut. Jadi itu adalah hal penting. Saat kita menjadi moderator, jangan sekali-sekali untuk kita meninggalkan diskusi, meninggalkan pemaparan dari narasumber dengan hal-hal yang tidak penting. Misalnya main HP, atau sibuk sendiri untuk meminta foto kepada panitia, dan lain sebagainya. Kita harus tetap meletakkan fokus kita kepada pemaparan dari narasumber. Kemudian setelah kita menyimak pemaparan dari narasumber, saatnya kita untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Sebagai seorang moderator, tentu kita telah menyiapkan beberapa pertanyaan sesuai dengan materi yang disampaikan oleh narasumber yang akan ditanyakan pada saat sesi diskusi. Namun, jika pertanyaan-pertanyaan yang telah kita tulis sebelumnya terlalu jauh dari materi, karena hasil dari menyimak kita tadi, jadi kita bisa menyiapkan secara on the spot pertanyaan apa yang akan kita tanyakan atau kita lontarkan kepada narasumber kita. Itulah gunanya kenapa di awal kita harus menyimak pemaparan narasumber. Agar apa yang dibicarakan narasumber bisa kita tangkap, bisa kita rangkum, dan bisa kita tanyakan untuk poin-poin dari pernyataan yang mereka lontarkan dari pemaparan tersebut. Pada intinya, setiap pernyataan yang dilontarkan oleh narasumber bisa kita jadikan pertanyaan. Jadi kan sebagai seorang moderator kita bisa melihat mana pemaparan yang sekiranya kurang atau mungkin bisa dijabarkan lebih lanjut lagi. Disitulah poin kita untuk bertanya. Langkah ketiga, setelah sesi antara moderator dengan narasumber berakhir, saatnya kita masuk dengan sesi narasumber dengan audiens. Disinilah peran kita sebagai moderator sangat menentukan jalannya diskusi. Entah diskusi menjadi lancar, tertib, atau menjadi ribut. Nah, untuk itu, sebelum kita memulai sesi antar narasumber dengan audiens, sebaiknya kita harus menyampaikan aturan dari jalannya sesi tersebut. Contohnya, yang pertama, kita harus menjelaskan bahwa sesi ini terbagi menjadi 2 sesi, dan masing-masing sesi memiliki 3 kuota penanya. Yang kedua, karena seminar kali ini diadakan melalui virtual dengan aplikasi Zoom, jadi audiens yang ingin bertanya bisa memencet icon angkat tangan, dan nanti panitia akan memilih audiens mana yang diperkenankan untuk bertanya.
Setelah itu, audiens menyebutkan nama, profesi, dan juga pilihan narasumber yang ingin ditanya, baik narasumber 1 maupun narasumber 2. Dan yang terakhir, audiens diminta untuk bertanya secara to the point, tidak bertele-tele dan tidak basa-basi, mengingat waktu terbatas. Yang keempat, setelah dibacakannya aturan pada sesi audiens dengan narasumber, kita masuk pada sesi pertanyaan audiens untuk narasumber. Disinilah kekompakan antara moderator dengan panitia sangat dibutuhkan. Peran panitia di sini untuk memilih audiens mana yang diperkenankan untuk bertanya kepada narasumber, dan peran moderator di sini sebagai penyampai pertanyaan kepada narasumber agar terlihat lebih singkat dan mudah dimengerti. Setelah semua sesi selesai, saatnya narasumber memberikan closing statement. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi kesalahan moderator dalam mengucapkan kesimpulan atau memberikan kesimpulan. Jadi, kita mempersilakan narasumber untuk memberikan closing statement sehingga tidak ada kesalahpahaman antar narasumber dengan moderator. Jika kita sebagai moderator memberikan suatu kesimpulan, dikhawatirkan kesimpulan yang kita dapat berbeda dengan yang dimaksudkan oleh seorang narasumber di dalam materinya. Gitu sebaiknya maka diberikan sesi closing statement untuk tiap narasumber. Tips ketiga sekaligus tips terakhir yaitu closing. Hal pertama yang harus kita lakukan sebagai moderator pada saat closing adalah menyampaikan atau mengulas kembali setiap sesi diskusi yang telah dilalui. Para peserta seminar yang berbahagia, semua sesi telah kita lalui dengan baik. Kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kedua narasumber kita yang luar biasa. Materi yang kita dapatkan hari ini, kita bisa mengetahui kearifan lokal yang terdapat di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Selain itu, kita juga dapat mengetahui bagaimana kondisi pariwisata di kabupaten tersebut dan bagaimana ketidaksinambungan yang ada antar kearifan lokal dengan pariwisata yang ada di daerah tersebut. Semoga pemaparan yang disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa ini bisa membuat kita semua mengerti apa itu pariwisata, bagaimana seharusnya kita menanggapi antara kearifan lokal dengan pariwisata, dan yang pasti kita harus tetap menghargai kearifan lokal yang ada di tiap daerah. Langkah kedua, menutup sesi diskusi. Menutup sesi diskusi sama halnya dengan seorang MC atau Master of Ceremony menutup sebuah acara. Namun, sebagai moderator kita bisa menutupnya secara singkat. Seperti menyampaikan apresiasi, itu pasti. Menyampaikan apresiasi untuk narasumber, audiens, panitia pun boleh. Lalu memberikan sedikit pesan atau quotes. Setelah itu baru salam penutup. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua narasumber kita yang sangat luar biasa dan menyampaikan materi yang benar-benar bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kita ke depannya. Terima kasih pula kepada para peserta seminar yang telah setia dalam mengikuti dan menyimak setiap sesi yang ada dari awal hingga akhir. Dan tidak lupa terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras untuk mewujudkan jalannya acara ini dengan baik. Sebagai manusia biasa, saya sebagai moderator tidak lepas dari kesalahan, baik kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dalam perkataan saya yang mungkin tidak berkenan atau menyinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan kepercayaannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya. Itu tadi 3 tips dari aku bagaimana cara menjadi moderator yang baik. Untuk pemula ya, karena aku sendiri juga masih pemula.
Kita sama-sama belajar ya. Tunggu aku di video-video selanjutnya. Bye-bye.